Proposal penelitian. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengenai proposal penelitian baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kita akan membahas dulu secara kuantitatif. Rancangan atau proposal merupakan pedoman yang berisi langkah-langkah yang akan diikuti oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Dan menyusun rancangan penelitian perlu diantisipasi berbagai sumber yang dapat digunakan untuk mendukung terlaksananya penelitian. Penelitian berangkat dari masalah, merupakan penyimpangan dari apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi. Penyimpangan misalnya rencana dan dengan pelaksanaan. Penyimpangan antara teori dengan praktik. Penyimpangan antara aturan dengan pelaksanaan. Masalah itu muncul pada ruang dan waktu tertentu. Rancangan penelitian harus dibuat secara sistematik, logik, sehingga dapat dijadikan pedoman yang betul-betul mudah diikuti. Rancangan penelitian sering disebut juga proposal penelitian yang terdiri dari permasalahan, landasan teori, pengajuan hipotesis, metode penelitian, organisasi, dan jadwal penelitian. Proposal penelitian kuantitatif dikemas dalam sistematik seperti gambar di bawah ini. Pendahuluan, ada latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kemudian landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajian hipotesis. Deskripsi teori, kerangka berpikir, hipotesis. Prosedur penelitian menggunakan metode populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, kemudian organisasi penelitian, jadwal, dan biaya. Kita akan membahas satu persatu dari latar belakang, berisi sejarah peristiwa yang sedang terjadi pada objek penelitian. Tetapi dalam peristiwa itu sekarang tampak ada penyimpangan-penyimpangan dari standar yang ada, baik standar bersifat keilmuan maupun aturan-aturan. Oleh karena itu, dalam latar belakang ini peneliti harus melakukan analisis masalah sehingga permasalahan menjadi jelas. Melalui analisis masalah ini, peneliti harus menunjukkan adanya penyimpangan yang ditunjukkan dengan data dan menuliskan mengapa hal ini perlu diteliti. Ini adalah mengenai latar belakang masalah. Kemudian identifikasi masalah. Perlu dituliskan berbagai masalah yang ada pada objek yang diteliti. Semua masalah dalam objek, baik yang akan diteliti maupun yang tidak akan diteliti sehingga dapat mungkin dikemukakan. Untuk dapat mengidentifikasi masalah dengan baik, maka peneliti perlu melakukan studi pendahuluan ke objek yang diteliti, melakukan observasi dan wawancara ke berbagai sumber sehingga semua permasalahan dapat diidentifikasi. Berdasarkan berbagai macam permasalahan yang telah diketahui, selanjutnya dikemukakan hubungan suatu masalah dengan masalah lain. Masalah akan diteliti kedudukannya di mana masalah yang akan diteliti, masalah apa saja yang diduga berpengaruh positif atau negatif terhadap masalah yang diteliti. Baru selanjutnya masalah tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk variabel. Kemudian batasan masalah, karena ada keterbatasan waktu dan tenaga teori supaya penelitian dapat dilakukan secara mendalam, maka tidak semua masalah yang diidentifikasi akan diteliti. Untuk itu, maka peneliti memberikan batasan di mana akan dilakukan penelitian, variabel apa saja yang akan diteliti, bagaimana hubungan variabel satu dengan variabel yang lainnya. Kemudian dari batasan masalah ini kita akan membuat rumusan masalah yang ditentukan dari variabel apa saja yang akan diteliti, bagaimana hubungan variabel satu dengan variabel lain, dirumuskan secara spesifik. Jadi dari latar belakang, kemudian identifikasi masalah,
kemudian batasan masalah, kemudian baru ke rumusan masalah, dinyatakan dalam kalimat tanya. Kemudian sekarang kita membahas tujuan penelitian, kegunaan penelitian, yang ada kaitannya dengan permasalahan. Tujuan di sini berkenaan dengan tujuan peneliti dalam melakukan penelitian. Jadi misalnya rumusan masalahnya adalah bagaimana tingkat disiplin kerja pegawai di Departemen A, maka tujuan penelitian adalah ingin mengetahui seberapa tinggi tingkat disiplin pegawai di Departemen A. Kemudian kegunaan hasil penelitian, kegunaan untuk mengembangkan ilmu, kegunaan praktis. Kemudian kita lanjut ke landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Deskripsi teori adalah teori-teori yang relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan variabel yang akan diteliti sebagai dasar memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah, hipotesis. Jadi teori-teori ini telah teruji kebenarannya didukung hasil penelitian-penelitian. Kemudian kerangka berpikir, model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang dihasilkan dari berupa kerangka berpikir asosiatif, hubungan maupun komparatif. Kemudian hipotesis penelitian, misalnya adakah pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja pegawai. Kerangka pikirnya, jika ada kepemimpinan yang baik maka motivasi kerja akan tinggi. Maka hipotesisnya ada pengaruh yang tinggi atau rendah dan signifikan kepemimpinan terhadap motivasi kerja pegawai. Bila rumusan masalah berbunyi perbedaan produktivitas antara lembaga yang menggunakan teknologi dengan tinggi dan rendah, selanjutnya kerangka berpikirnya, karena lembaga A menggunakan teknologi tinggi maka produktivitas kerjanya lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga B yang teknologi kerjanya rendah. Maka hipotesis berbunyi terhadap perbedaan produktivitas kerja yang signifikan antara lembaga A dan B. Produktivitas kerja A lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga B. Kemudian prosedur penelitian berkaitan dengan metode penelitian, populasi dan sampel. Instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, misalnya dengan angket, observasi, wawancara. Teknik analisis data. Kemudian organisasi jadwal. Ini contoh dari jadwal penelitian. Biaya penelitian. Sekian, terima kasih untuk proposal penelitian kuantitatif.